dari mulai telinga terus sampai ke belakangnya leher gitu loh. Makanya kalau kepala rambut ini kan mayat otomatis tiduran diangkat biar supaya lehernya kena. Jadi semuanya seluruh badan sampai di punggungnya pun harus kena. Paham? Nah, poin penting terus ya, ketika poin penting apa? Ketika kita memandikan jenazah, usahakan aurat dari sang mayit jangan sampai terlihat. Contoh, aurat laki-laki dari mana sampai mana? Dari mana? Dari pusar sampai, nah dari pusar sampai lutut. Berarti yang boleh kita buka dari mana sampai mana? Dari dada stop sampai pusar. Yang kakinya dari kaki stop sampai lutut, itu yang boleh kita buka. Terus Pak Ustadz, itu gimana kalau kita mau membersihin yang bagian aurat? Ketika kita memandikan, makanya perlu asisten atau perlu teman. Seringkali kita ditemani atau didampingi oleh pihak keluarga gitu loh. Minta tolong aja dibuka ininya, apa namanya, kainnya. Minta tolong dibuka, baru tangan kita masuk gitu. Makanya teman-teman saya kalau ngeledekin saya gitu, lu mandiin apa mandi? Karena basah kuyup semua di sini badan gitu. Nah, untuk membersihkan kotoran tadi sudah dijelaskan bahwasanya ini harus ditekan dari pusat atau dari perut ke bawah. Tekannya gimana Ustaz? Ditekan biasa aja nih, pelan, tapi jangan diurut kayak orang hidup gitu. Jangan, pelan aja. Ditekan pelan. Diurut ke bawah. Lanjut sampai ke kaki ya. Terus untuk apa namanya, lubang-lubang hidung, mulut, gigi, itu ada prosesnya. Gigi kita sikatin, cuman jangan pakai sikat gigi. Ini fungsinya ada di kain kafan. Sikatnya pakai apa? Kain kafan. Makanya masuk pakai kain kafan, dilipat, masuk ke pakai tangan, masuk ke mulut. Ada jijik ya? Jangan jijik makanya kalau urusan ini. Hidung, lubang telinga, itu pakai kain kafan juga. Dibersihkan, ya. Detail makanya kalau untuk urusan memandikan. Terus kemudian yang kadang-kala orang-orang sering banget menyepelekan bagian tangan atau jari tangan, jari kaki, sela-sela jari atau jari tangan atau jari kaki, sela-selanya itu dibersihkan. Kemudian kuku, seringkali banyak yang bertanya, Ustaz, ini kuku, pihak keluarga biasanya bertanya. Kadang-kala kan mayit ada yang sakit lama gitu ya kan, ada yang mendadak. Kadang-kala mayit ada yang kukunya panjang banget, banyak yang tanya, ini kukunya boleh dipotong enggak? Jangan, ya. Kalau yang tanya, Ustaz, ini kukunya boleh dipotong enggak? Jangan. Kenapa? Sekarang ini kita nyentuh kena kulit kita aja, kena kulit mayit aja, itu ruhnya bagaikan berasa disayat-sayat pedang. Apalagi pakai apa? Gunting kuku,
Nah itu gimana? Kalau semisal nantinya kepleset atau gimana gitu, kita nggak hati-hati bisa berdarah, itu lebih parah lagi. Makanya udah lebih baik dibiarkan saja gitu ya. Terus kalau semisal kotor kukunya, pakai apa? Cotton bud. Baik yang bertanya dulu, ini cotton bud buat apa? Buat kuping? Enggak. Cotton bud buat kuping tahu nggak? Nah itu kalau buat di mayit itu buat bersihin jari-jari kuku. Ya, buat bersihin jari-jari kuku, jari-jari tangan, kaki gitu. Itu dibersihin pakai cotton bud semuanya ya. Oke. Barangkali udah segitu aja. Ada yang bertanya? Kurang lebih sama antara laki-laki dan perempuan untuk memberikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agira Jozia dari kelas 11 Izin bertanya, misal ada yang kecelakaan, kecelakaan kereta, terus misal jasadnya itu nggak utuh sepenuhnya, kayak misal tangannya hilang atau itu mandiinnya seperti apa ya? Gimana sih? Korban kecelakaan. Alhamdulillah sih, untungnya saya mandinya masih sekitar rumah, gitu. Belum merambah ke rumah sakit. Kalau udah ke rumah sakit itu pasti ngalamin. Ini bukan berdasarkan pengalaman, tapi pengetahuan atau ilmu yang saya dapatkan gitu dari bertanya-tanya, sama kayak kamu juga. Ketika korbannya jenazahnya itu naudzubillah tidak utuh gitu, kadang tangannya putus atau ototnya berceceran gitu ya. Nah, cara memandikannya gimana? Kalau ada kalau ketemu bagian-bagian tubuhnya yang terpisah, itu semisal tangan dah atau enggak jari dah, nggak usah jauh-jauh. Saya pernah memandikan jenazah yang jarinya udah nggak ada gitu, dipotong karena apa? Penyakit diabetes. Ya, itu yang lumrah, penyakit diabetes. Jarinya udah kepotong. Nah, itu gimana caranya? Ya udah, kalau bagian-bagian yang kayak semisal jari atau tangan atau kaki, nauzubillah, kita bersihnya gimana? Ya udah bersih biasa, gak usah pakai dijahit atau gimana, gak usah, bersih biasa. Tapi nanti ketika mengkafankannya itu disatukan. Kalau di rumah sakit, semisal kayak tadi pertanyaannya itu bagus, kepalanya berceceran apa gimana. Kalau di rumah sakit itu disatukan kembali. Saya udah pernah bertanya gitu sama yang bertugas di rumah sakit, itu dijahit, dikumpulkan kembali sama dokter spesialis yang ngerti. Semisal gak cuma otak atau bagian perut, biasanya yang kecelakaan tuh bagian perut biasanya. Bagian perutnya berceceran atau semisal nauzubillah keluar gitu semisal, ya kan. Biasanya kan begitu. Kalau korban kecelakaan yang misalkan mobil kayak gitu-gitu, biasanya kan isi perutnya keluar gimana. Nah, itu biasanya disatukan kembali, dimasukkan kembali, lalu dijahit. Tapi bukan sama kita. Kalau saya bertanya sama pihak rumah sakit yang tugas di rumah sakit, yang jahitnya siapa? Bukan sama kita, sama dokter spesialis yang mengerti. Karena kita kan bukan bagiannya kan, bukan bagiannya. Kalau salah nanti tanggung jawabnya siapa gitu loh. Nah,
proses pemandikan yang seperti itu. Kalau misalnya yang putus tadi, ya udah dibersihkan biasa. Yang lukanya, kalau semisal lukanya ibaratnya saya pernah luka diabetes. Tahu nggak luka diabetes gimana? Tahu nggak? Kan parah tuh. Yang parah itu bolong parah, ya kan? Ada yang lebih parah lagi, udah bernanah hitam, ya kan? Itu gimana bersihnya? Kalau saya biasanya lillahi ta'ala aja, kita bersihin biasa, kita pelan-pelan aja. Kita bayangkan seakan-akan mayatnya itu masih hidup. Sekarang ini, kalau orang tua kita punya penyakit diabetes, ketika bersihin lukanya, kita pelan-pelan apa ngebugin begitu? Kita pelan-pelan apa ngebugin begitu? Pelan-pelan kan? Nah, makanya kalau kita ketika ada luka atau yang bergores begitu, kita harus pelan-pelan. Saat kalau semisal kurang bersih gimana? Setidaknya kita sudah ikhtiar membersihkan, ya, gitu. Baik, iya. Untuk memandikan sekiranya sampai segitu, lanjut ke kain kafan, mengkafankan. Ada beberapa proses ketika mengkafankan. Ini proses mau mengapani jenazah, karena kain kafannya panjang dipotong. Nanti untuk laki-laki 3 lembar, untuk jenazah laki-laki 3 lembar, untuk jenazah wanita 6 lembar. Proses pertama ya, ketika pemotongan kain kafan, sebelum kita membuat pocongan apa ya, 3 lembar kain yang di bawah, dan membuat baju-baju serta yang lainnya, alangkah baiknya atau lebih dulu apa? Potong bagian kiri dan kanannya. Jadi posisikan kain kafannya ini persegi panjang, ya. Posisikan begini, ya. Kiri kanan tuh harus dipotong. Karena apa? Biasanya kain kafan yang baru itu
kiri dan kanannya, bagian kiri dan kanannya itu masih ada jahitan. Nah, ini ilmu penting. Makanya kenapa ketika kita mengkafankan mayit itu nggak boleh ada yang namanya jahitan, karena yaitu sunatnya Nabi atau yang disyariatkan oleh Nabi. Ketika kita mengkafankan mayit nggak boleh ada jahitan satu pun. Biasanya di kiri kanannya itu sering ada jahitan, makanya sering dirobek begini, dirobek. Biasanya selalu ada temannya gitu, kita tolong tarik spek gitu ya. Nah, ini biasanya begini. Nah, itu ya, itu tahap pertamanya, potong kanan dan kiri kain kafan. Untuk jaraknya semangat, usahakan jaraknya nggak terlalu kecil dan juga nggak terlalu lebar. Kenapa? Karena tali yang kita robek ini nanti kita akan gunakan kembali. Gunakan untuk apa? Pertama, gunakan untuk mengukur apa? Mengukur jenazahnya. Contoh, ketika kita mau mengukur jenazah, pastikan dari kepala itu dikasih lebih sejengkal ya, atau 1 cm. Itu dikasih lebih dari kepala, dikasih lebih sejengkal. Terus sama kakinya juga dikasih lebih sejengkal dikasih lebih. Baru ini pertama fungsinya untuk membuat pocongan. Kalau kita bahasanya bahasa Betawi gitu ya, untuk membuat pocongan. Kita kita menyebutkan pocongan karena ini untuk untuk dasar, untuk bawahnya. Potongan. Sorry guys. Bagaimana? Terus 3 lapis dibuat 3. Ini 1 sudah, yang kedua kadang-kala ukuran kita ini suka dipinta sama tukang gali kubur. Untuk apa? Untuk mengukur kuburannya. Makanya tahap ini yang paling penting. Dan
Ini belakang kelihatan nggak? Yang nggak kelihatan maju aja. Gak apa-apa, udah begini mah meriung aja. Meriung. Mau berdiri juga di belakang gak apa-apa. Karena ini penting nih buat cowok juga, yang buat cewek juga penting. Nah, ini yang saya bilang dasar dari potongan. Maaf. Lapisan pertama kita taruh tengah, maaf. Taruh tengah kayak gini. Ini lapisan pertama. Lapisan kedua, apa? Lapisan kedua kita posisikan di mana kepala, di mana kaki. Yang bagian kepala itu posisinya diem, ngerti gak? Cara ngukurnya kan karena kain kafan itu kita nggak bisa bentuk kayak baju gitu loh, paham gak? Jadi posisi badannya apa? Semisal badannya gemuk kayak tanah gitu. Nah kalau kita nggak bisa tuh, nggak bisa ukur apa gimana kan? Karena posisi kain kafannya kita bahan gini doang, ya kan? Nggak bisa diukur. Terus gimana caranya? Nah ini tahapnya di sini. Nah kalau semisal badannya gemuk, ini bagian kepala semisal di saya, saat afwan, diserok. Nah ini badannya segini nih, oleh gemuk. Kalau yang agak kurusan itu rada, nah agak kurusan lagi. Itu ya ini tahapnya untuk mengukur ukuran tubuh gitu. Sama bagian sebelahnya juga sama. Nah itu ya, ini yang saya bilang tadi tahap pocongan, karena nanti yang tahap 3 kain ini yang akan jadi pocoknya gitu. Terus kemudian kita buat ini untuk main cewek dan cowok ini sama, ukurannya segini. Main cewek dan cowok sama, tiga helai. Ini ya pas. Enggak, itu ya buat. Gak usah gini. Nanti kita masuk aja nih. Terus selanjutnya habis buat 3 helai ini kita buat apa? Pertama kita buat kalau cowok itu kayak kopiah. Nah tapi bikinnya gimana? Pakai kayak sorban. Jadi sorban. Kalau cewek bikin kayak kerudungan, sama bentukannya segitiga. Bentukannya kayak kacu, kayak bikin kacu, tau nggak? Nah, kayak gitu. Iya.
membuat apa namanya kepala ya, membuat kepala atau lipatan kepala dibuat begini, ujung kiri sama ujung kanan di bawah dijadiin satu. Oke, dibikin segitiga gini, dibikin segitiga. Lalu kemudian gimana caranya? Digulung. Digulungnya gimana? Digulungnya jangan gede-gede. Gitu. Kayak bikin kacung aja. Kacung pramuka. Nah, ini begini. Kalau perempuan, ini gue sering digulung. Langsung dijadiin kerudung untuk perempuan gitu ya. Ini udah jadi. Ini untuk contoh aja. Setelah kepala, urutannya apa? Bajunya gimana? Kita buat baju kan susah ya, bikin lengan susah. Kalau dari kain kafan, ya udah bikin kerah aja. Iya, bikin kerah. Caranya gimana nih? Caranya nih. Kain kafan dilipat, semisal tadi dipotong ya, jadi dipotong kayak gini. Ini kain kafannya dilipat, cuman jangan sampai habis. Nanti kan, jangan sampai habis sana gitu, jangan dibuat segi empat, jangan. Itu dilipat setengah kayak gini. Dilipat setengah, dibuat contoh aja. Nanti untuk ukuran bangunannya, perhatikan untuk ukuran bangunannya itu diukur sesuaikan dengan postur tubuh mayit atau jenazah. Kalau jenazahnya masih SD atau masih anak kecil, ya udah nggak usah gede-gede, gitu loh. Nggak usah besar-besar ininya ukurannya. Ini bikin baju semisal ini jangan sampai ujung, lipatnya jangan sampai ujung, tapi sampai tengah atau diukur sesuai dengan apa? Ya, tubuh mayatnya sesuai. Terus gimana cara buat kerah di tengahnya? Kalau ada yang pernah main origami, ini sama kayak main origami, dilipat dua. Nah, yang ini yang tadi lipatannya ujung ketemu ujung, dilipat ke sini, dilipat ke bawah, lalu kemudian potong ujungnya. Kalau semisal tidak takut kerahnya miring atau takut kerahnya kurang bagus gitu, potong sedikit dulu, terus buka lagi biar posisiin oke, udah bagus, baru potong gede. Untuk menghilangkan apa? Untuk menghilangkan keraguan kita. Potongnya gimana nih? Potongnya itu miring ya, potongnya itu miring.
Potongnya miring. Potong miring. Oke. Udah jadi. Kemudian apa? Prosesnya. Ini kan beda nih ya. Yang tadi saya bilang lipatan apa namanya? Lipatan yang depan nih. Ini makanya lipatan depan. Yang ada ujungnya. Ini yang belakang. Untuk membedainnya gimana? Membedainnya gimana? Yang depan, yang tadi keran depan. Ini jangan semuanya dipotong ya, tapi dibuka keran depan. Kita gunting. Yang belakang kelihatan. Keran depan kita gunting. Tengahnya, cuma jangan sampai habis. Dibuat kayak apa namanya? Kayak kancing baju gini. Cuma jangan sampai habis. Jangan panjang-panjang. Dah, cukup segini. Fungsinya apa? Pertama, fungsinya ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui bahwa oh ya udah, ini benar posisinya yang depan. Yang kedua apa? Untuk supaya kepalanya bisa masuk, meyakinkan kita bahwa kepalanya bisa masuk ke sini, bisa masuk ke lubang, gitu. Lalu kemudian apa lagi? Celana. Celana ihram atau kita bisa sebut kayak celana luar. Nanti ada celana dalamnya. Celana luar itu ukurannya biasa aja, potong biasa, sesuai sama postur tubuh mayatnya. Sebesar segini dah ukurannya dari ujung ke sini. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan ialah kalau untuk dari celana sampai celana dalam, bedain dari apa namanya baju, terus kepala gitu. Ujung ininya digunting, dibuat tali, ngerti nggak? Dibuat tali, dipanjangin gitu, dibuat tali. Disobek, cuma jangan sampai habis. Sisain tengah. Buat apa fungsinya? Ada yang tahu? Buat ikat. Nah, biar supaya apa? Biar supaya kencang. Nanti ikatnya di mana saat? Di badan mayit. Apa? Ya, lihat ya, disobek, tapi jangan sampai habis, jadi habisin sobeknya. Semisal postur tubuhnya agak besar gitu, perutnya agak besar, boleh ditambahkan dengan tali yang tadi diikat di ujung-ujungnya, diikat di ujung-ujungnya ditambahin, biar supaya tutup perutnya, gitu. Kemudian
kita buat celana dalam. Celana dalam. Celana dalam ukurannya segini aja. Caranya gimana? Kalau celana dalam baru dilipat dua, dijadiin dua lipatannya. Dibuat segini, dibuat sekipat. Kemudian nanti kita potong miring. Dekat tengah nih posisinya. Ini jangan ambilnya jangan dari tengah, guntingnya. Jangan dari tengah sini, tapi dari sisi tengahnya. Ngerti ya? Dekat tengah nih, ini tengah. Kita ambil dari sisi potong miring. Ya, ini sama potong miring lagi. Ya, contoh. Potong miringnya benar-benar miring gitu. Jadi potongnya benar-benar miring. Dan di sini dibuat kayak perahu gitu, potongnya. Jadi jangan serok lurus gitu enggak. Bayangin aja kayak ini, kayak celananya tuyul gitu, sama bentukannya. Oke, kurang lebih kayak gini bentukannya. Ya, ini untuk contoh aja karena dulu biasanya tergantung kayak tadi tergantung postur tubuh mayat. Jadi kegedean memang ukurannya kegedean karena buru-buru ya kan, jadi kegedean. Tapi seenggaknya ukurannya segini, bentukannya kayak gini gitu. Bentukannya kayak gini, tata caranya begini. Sama kayak buat celana tadi, dibikin tali. Jadi kan ada dua sisi, ya kan? Ada dua sisi. Terserah dibuat di salah satu sisinya aja. Di sisi satu, di sisi dua terserah. Mau dibuat talinya di mana? Intinya kalau kita buat tali di satu sisi, berarti itu bagian di belakang. Ngerti nggak? Berarti itu bagian di belakangnya. Dibuat tali sama kita disobek, tapi jangan sampai habis. Contohnya, lebih yakin.
Intinya yang ada tali-talinya ini di bagian bawah. Maksudnya di bagian bawah apa? Kan nanti kita gelar ininya dulu. Gelar apa namanya? Gelar kain kafannya dulu. Baru taruh mayat di atasnya. Nah ketika menggelar, ini di bagian bawah. Kita bayangkan ketika mayatnya sudah taruh di atas kain kafan. Posisikan ketika kita taruh yang bagian ada tali-talinya itu di bawah badan si mayat, gitu ya, jangan sampai salah. Nah untuk masang apa namanya partikel-partikel tadi atau partikel tadi, ini kan di atas apa namanya yang tadi kain dasar atau kain potongan. Posisikan tadi di mana kepalanya? Tadi saya posisikan kepalanya di sini. Kita gelar. Cara gelarnya nih, perhatikan cara gelarnya. Pertama baju ini kita bikin, yang kita bikin murah. Yang kelihatan yang di belakang boleh berdiri. Nah, ini kan gelar biasa. Terus gimana caranya biar supaya mayatnya bisa masuk? Kita buka bagian kepalanya. Buka, cuma jangan langsung begini. Nanti ribet ketika mayatnya sudah ada di sini, sudah ada di pembaringan, dilipat. Dan ini dibuka, jadi bolongan. Jadi ketika selesai mandiin, mayat dibokok sama orang-orang yang bantu. Terus kemudian usahakan kepalanya taruh di bolongan, taruh di tengah bolongan sini, jangan sampai salah, gitu loh. Oke? Ya. Kemudian, nah setelah baju setelah baju kita kain inom atau celana. sabun ya. Iya, celana lah, ibaratnya gitu kan. Bagian luar, kain bagian luar atau pelapis luar. Ya perhatikan ya, jangan ngobrol terus kita praktek ya. Di sini kita perhatikan. Ya. Selangkah demi perhatikan. Ini kan ada talinya dilebarin. Usahakan talinya dilebarin. Gitu ya, usahakan talinya dilebarin. Kemudian apa? Bagian celana dalam. Celana dalam kayak celana pempes bayi. Ada celana sumo ya. Tidak boleh dijahit. Yang ada talinya itu di bawah. Posisikan di bawah. Di dalam, jangan di atas. Lambat. Ya, di bawah di dalam. Ini bagian dalam, ini bagian luar. Sama ini dilebarin, talinya dilebar-lebarin. Kalau merasa kurang talinya, tambahin pakai tali yang tadi kita sobek. Tambahnya kita ukur sesuai porsi tubuh, gitu, sesuai ukuran tubuhnya. Udah beres seperti ini, tinggal taburin apa? Kembang, taburin apa? Iya, campur-campur tuh, kembang apa terus minyak wangi, gitu ya, kayak gitu-gitu. Sampai sini ada yang mau bertanya? Paham semuanya ya? Urutannya ya? Jangan sampai salah urutannya rapi. Lanjut Pak. Ada pertanyaan boleh sampai sini? Paham ya sudah ya? Cara nyobekinnya juga diperhatikan. Nah, ya silakan.
izin bertanya, jadi saya kan diamanai sama mama saya buat kalau misalnya mama saya meninggal nanti di kafannya pakai kain ihram ayah saya, apakah itu boleh? Gimana sih? Boleh. Boleh ya, kain ihram Yang penting umrohnya. ya, yang penting kain ihram bekas berangkat, jangan kain ihram baru beli. Ya, semisal ada orang tua atau kalian sendiri pernah ngalamin pergi haji atau pernah ngalamin umroh, kain ihramnya usahakan jangan sampai dibuang atau kebuang gitu, kebintal kalau bahasa Betawinya. Usahakan jangan sampai kebintal. Lipat rapi-rapi, taruh yang rapi. Usahakan jangan sampai kebintal itu sampai kita lupa. Usahakan. Karena apa? Insya Allah ketika nanti kita meninggal itu kain ihram boleh kita bawa. Nah, posisinya di mana? Beda-beda. Kadang-kala ketika mayatnya sudah dipocongin atau udah ditutup, baru di atasnya kain ihramnya. Kadang-kala ada yang ikut. Jadi ini yang kain ihram dari kain atau celana gitu. Ini celana yang dari kain baru di atasnya. Jadi ketika habis baju kain ihram, celana baru celana dalam. Itu beda-beda memang, tapi semuanya tujuannya sama. Terserah kita mau pakai yang mana, mau yang simple. Ketika kita udah rapi, udah dipocongin, baru ditaruh di atasan, itu nggak masalah. Ada yang di dalam ikut bareng sama baju dan segala macamnya, boleh. Jadi terserah. Kita tinggal mau pilih yang mana. Oke, baik, sudah jelas ya. Boleh pakai kain ihram. Kalau kurang, cuman kain ihram untuk melengkapi saja. Mudah-mudahan bekas kain ihram yang buat umroh atau haji kemarin bisa memberikan meringankan dari dosa, gitu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Lanjut, Ustaz, lanjut. Nah, tadi ya, ini diturunin apa gimana? Ya, diangkat aja. Nah, ini udah rapi nah ya. Jadi jangan langsung diangkat dulu. Jadi sebelum jenazah itu diangkat, diletakkan atau dirapikan. Nih, sesuai dengan tahapannya. Ya. Ya, 4 orang. Ya, keluarganya setelah dimandikan, ya dari keluarganya mengangkat untuk ditaruh di atas kain kafan yang sudah disiapkan. Gitu ya. Oke, satu lagi ketiga lah, satu lagi. Udah, masih yang wajah. Ya, supaya belajar. Ya, kita angkat ya. Ya dua-dua, kanan kiri dua. Ya, pelan-pelan ya, jenazah itu nggak boleh keras-keras. Karena dari riwayat jenazah juga bisa merasakan sakitnya ya, walaupun sudah tidak ada bernyawa. Sampai kita doakan. La ilaha illallah. Kepalanya pegang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sesuai tadi arahannya, kepala dipasang juga. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, lanjut sana. Nah, ya, kalau saya biasanya ketika selesai memandikan, kadang-kala ada yang pakai anduk beneran gitu. Jadi ditutupin pakai anduk. Kalau saya sudah tetap pakai kain ini, tapi yang bersih, jangan yang bekas mandiin. Yang bekas mandinya dicabut, tapi cabut juga perlahan. Yang bersihnya ditaruh dipegangin di atasnya dulu, taruh pelan-pelan, diangkat yang depan, diseret terus ke bawah, baru diterapin, baru ditaruh gitu loh, baru ditaruh di mayit. Itu caranya.
Jangan sampai kelihatan auratnya. Jangan sampai kelihatan aurat. Nah, ketika mayatnya sudah ditaruh di atas pun sama. Jangan langsung berat gitu, jangan ya. Kasihan auratnya, aurat si mayit. Tata caranya gimana? Biasanya 2 orang, di bagian kaki 1, di bagian kepala 1, megangnya. Caranya gimana? Yang bagian kaki bagian kaki dulu nih. Kapas siapkan ya. Kapas hubungan. Yang bagian kaki, ketika kita membuka, itu perlahan, buka kain yang atas dan buka kain yang lapis itu perlahan. Bagian ketika kita buka, langsung kita pakai kapas, tutupin pakai kapas, misal kayak gini gitu loh. Misal begini, terus gitu jalan ke atas. Untuk bagian lututnya itu jangan sampai diangkat. Jadi bukanya begini dulu, tutup. Kalau bisa tangannya panjang sampai ke bagian kemaluan, sampai ke bagian kemaluan. Tutup, baru dibuka. Atau kalau bisa jangan dibuka dulu. Gitu. Kubur itu ditutupin ya kemaluan. Lagi yang perempuan juga ditutupin dengan kapas. Ya. Karena yang cepat itu membusuk itu yang berubah, maka dikasih kapas. Apalagi perempuan, biasanya perempuan kapas lebih banyak. Ya. Biasanya perempuan kapas lebih banyak. Banyak ya biasanya. Iya, biasanya perempuan kapas lebih banyak. Karena apa? Perempuan auratnya seluruh tubuh, makanya kapasnya lebih banyak. Apalagi di bagian dada, terus ke bawah. Nah, biasanya di tukang mandinya yang perempuan dibanyakin kapasnya di situ. Coba nanti kita praktek kapasnya nggak ada, kapalnya aja ya. Jadi kapas untuk inti yang begini. Ditutup. Nah, gimana nih cara pakai celana dalam? Pertama, kemaluannya kita tutup dulu. Tadi kan bagian paha sama lutut udah kan kita tutup. Sekalian kemaluannya juga kita tutup gitu. Kita lebarkan kakinya, ditarik. Tapi itu tetap ditutup ya, saya Ditutup. biar nggak kelihatan ya. Itu tetap ditutup nih. Kain yang jaringnya itu tetap ditutup sambil ditarik, sambil dibuka. Biasanya kan kondisi mayat basah, jadi si kapasnya ini nempel di kulit. Jadi dia bakal kayak gini. Perlahan dibuka, baru ditutup. Itu ditutup. Itu ya. Itu tata cara pakai celana dalamnya. Tapi celana dalamnya dipakai ketika bagian atasnya sudah rapi. Disamain ini. Sama di apa namanya? Dipakai kapas. Terus bagian kepala
Dipakai tempatnya begini. Diangkat kepalanya, ditutup lagi. Diangkat lagi. Dah. Gitu. Ditutup. Baru ini pakai celana biar ini nggak kelihatan. Tetap dijaga orangnya ya. Tetap dijaga orangnya. Jangan mentang-mentang nanti dibuka gitu ya. Diikat, oke. Itu talinya itu diikat. Nah setelah ada ini boleh dilihat. Biasanya kalau berdua ketika udah begini, biasanya sama yang temennya yang bagian celana langsung tutup begini. Ini kayaknya langsung diangkat aja. Enggak ribet. Iya, ketika udah begini, kayak langsung angkat bagian celana langsung tutup. Bagian celana langsung tutup. Tutup begini. Ini diikat lagi. Ini kan biasanya di apa namanya? Tangannya di sedepakin. Sayangnya ini terlalu kampung aja. Dan dia tetap mau salah-salah dalam. Ingat ya, sisa kapinnya itu di dalam, di bagian dalam. Oke, rapi. Dirapikan ya baju dan tadi celananya. Ini udah rapi. Iya. Sebenarnya tadi ada ikatan di awal. Cuma ini kalau apa dipraktekkan itu. Nah, udah nih bajunya, baru ditutup bagian pocongannya, gitu ya. Sekian. Udah ya. Gak ada yang kalau ada yang tanya lagi. Oh langsung tembus. Ya, kita aja saya ini udah baju celana langsung dibungkus kain keluarnya. Dibungkus langsung ya, yang rapi. Ya. Kalau perlu rapi, cepat. Ya, ini ada 3 helai ya. Ya, kanan kirinya juga. Yang rapi. Nah, dua yang terakhir. Seharusnya tadi sebelum bikin baju atau apa, dari tali yang tadi kita sobek itu kita bikin 9 tali. Panjangnya semana? Panjangnya segini. Panjangnya segini. Dibikin 9 tali. Baru ditaruh di lapisan bawah sebelum 3 lapis tadi itu 3 lembar. Iya 3 lembar. 3 lembar. Di bawah tikar biasanya ada tikaran. Di bawah tikar 3 lembar. Di atas tikar atau di bawah 3 lapis itu 4 lembar. Gitu ya. Atau juga dari kadang mukanya tuh nggak langsung ditutup dulu ya biasanya Iya. tunggu keluarganya boleh cium nggak boleh tapi jangan sampai nangis ya berlebihan boleh Jangan sampai kena air mata. Ya. Ya sampai kena air mata. Pernah gitu Ustaz. Suatu kali kita udah mau tutup nih. Biasanya tukang mandi kalau mau tutup muka atau mau nutup jenazah kita tanya dulu udah ikhlas atau belum. Gitu ya. Tanya dulu nih keluarganya udah ikhlas atau belum. Kalau belum ikhlas, tolong ikhlasin kelarin dulu permasalahan duniawinya. Jangan sampai ketika kita udah tutup masalah permasalahan duniawinya belum kelar. Nah itu bikin apa ya?
tutup. segera kita sholatkan gitu ya. Oke, kita ikat ya. Ya, berapa kali Pak Ustaz? Berapa kali? Ini 5 5 kali. 5 kali. Ya, ingat 5 kali ya. Dari atas pojok, ya terus dada, perut, lutut, dan yang di bawah kaki. 5 ikatan. 5 ikatan. Oke, di tali. Ya. Kalau ini di bawah saya ya. Orang Indonesia tadi tali berapa? Ya. Contoh ikat pocong mana aja ya? Contoh pocong mana? Diperhatikan. Ini bikin kayak bikin lempar, kayak bikin lempar. Ikat. Jadi kita nggak boleh asal untuk bawa sama atas. Talinya harusnya yang atas pendek sama yang bawah pendek. Yang panjang itu yang di dada. Di dada talinya harus panjang. Perut lutut pendek. Yang di atas talinya sisa panjang gitu ya. Dipotong kalau panjang biar tidak ribet. Nah, jadi dia ya. Ini ada aturan nggak sih? Harus kepala dulu atau badan dulu? Ada. Ujung dulu, Ujung dulu ya. kepala sama kaki dulu. Ya. Jadi jangan langsung Tengah. Ya. tengah. Jadi aturannya ujung kepala Iya. dan kaki. Ya. Ini biasanya ikatannya ujung dari kebuka begini dilipat, masukin ke bawah, isi lagi. Jangan ikat mati, ya. Ditekan ini, jangan ikat mati. Kalau ikat mati gimana? Ikat simpul 2 kali, jangan. Tapi ikat simpul 1 kali. Sepatu ya. Iya, ikat sepatu. Dan cukup segini aja, jangan berlebihan. Karena nanti dihibur itu harus bisa buka. Gitu. Nah, untuk ikatan yang di tengah, kasih satu contoh aja. Untuk ikatan yang di tengah, karena semuanya sama, yang bagian dada, tengah, sama lutut, semuanya sama. Untuk ikatan yang di tengah, lihat. Kan di kubur itu kita menghadap ke kiblat, saja, menghadap ke kiblat. Sedikit kita ikat di sebelah kanan, nyamping, ya kita ikatnya nyamping. Ikat simpul 1, baru ikat sepatu. Biar supaya akan ikat samping. Biar gampang dibuka sama siapa? Sama yang turunin jenazah ke yang lahat, yang gitu. Oke? Mungkin sekian, begitu aja. Kira-kira udah paham semuanya? Dan semua prosesnya paham? Oke, sudah apa bisa ya? Bertahap ya. Dari kain pertama sampai kain terakhir. Oke, baik anak semua. Bu Faiza gimana? Langsung aja ya. Oke, baik sudah cepat. Langsung silakan setiap kelompok ya mengambil kain yang disiapkan. Ya satu program, satu kelompok, 1 orang ketuanya kan. Oke, silakan satu kelompok, 1 orang. Ya, 1 kelompok, 1 orang. Maju untuk mengambil kain praktek. Dan bonekanya ini dibantu boneka 1, kain 1. Nanti gunting masing-masing. Silakan kelompok mencari tempat yang ini akan masing-masing ya. Masing-masing kita. 1 boneka, 1 kain. Bikin seperti yang dipraktek dijelaskan oleh Bapak Ustadz Arifin. Silakan 1 kelompok, 1 boneka dan 1 kain. Silakan. 1 kelompok, 1 boneka dan 1 kain. Ya, perhatikan kelompok yang paling kompak akan mendapatkan
juara. Dan kalau masing-masing harus kerjasama. Satu kelompok yang rapi akan mendapatkan juara. Dengar ya guys, tidak diulang-ulangi, semua kelompok satu perlengkapan, satu boneka. Langsung kalian buat seperti Ustaz yang memberikan presentasi tadi, berapa helai kali, berapa lembar, pojok-pojok yang kalian buat. Bikin kerjasama di kelompok masing-masing. Yang kelompok bagus, 1, 2, 3 dapat nilai tertinggi dan dapat apresiasi. Gak boleh double, bonekanya satu kelompok 1. Tidak boleh double, bonekanya maupun kain kafannya satu kelompok 1. Mulai action, waktu hanya kurang lebih 25 menit. Waktu 25 menit kalian kerjasama membuat seperti treatment atau presentasi Ustaz tadi yang kami pakai. Silakan. Waktu dimulai dari sekarang. Dia main dulu. Iya, kedua. Jangan di situ, guys. Banyak kok. Dibuat seperti penjelasan ya. Kerjasama yang paling rapi itu yang mendapatkan hadiah. Saudara, nanti dicek. Banyak mayat di sini.
Lagi. Banyak.
Kalau masalah jadi tuh lebih kecil. Ayo, nanti lebih cepat ya waktunya, ya lebih kompak lagi kerjasamanya, ya, cepat selesai. Karena waktunya sudah mepet. Ayo, jangan main, cepet lagi yang rapi.
Kalau sudah siap airnya langsung ya dibungkus ke tahapan-tahapannya ya. Baju, celana dalam, baru akan mulai. Lari-larian.
dikasih nama kelompok dan kelasnya. Ya, sekarang ya dikasih nama yang udah selesai, nama kelompok dan kelasnya. Terus kasih perwakilan sama orang, siapa mungkin ketua mungkin kasih nama. Yang sudah selesai, dikasih nama kertas. Kita pengen kita tahu. Kelompoknya dari kasih nama ketuanya atau perwakilannya gitu. Itu di sini. Nanti yang bagus kita nilai. Waktu tersisa 7 menit. 7 menit lagi waktu tersisa. Penilaian sama kebersihan juga ya. Jadi apabila area kelompok yang kotor langsung penilaian juga. Kebersihan utama penilaian juga ya. Setiap kelompok rapikan bekas, buktikan kain kapal, plastik dan sebagainya. Ya, penilaian ada terkait tentang kerapian, kebersihan dan kekompakan. Apabila ada area kelompok yang tidak rapi atau bersih, itu salah satu penilaian kalian memperbaiki. Ayo langsung dikumpulin sih, kasih nama. Ya, dikasih nama dikumpulin. Fasilitas namanya, nama kelompok, kelas, dan perwakilan kelompoknya namanya siapa, dimasukin ke talinya ya, di tali. Yang sudah selesai sampahnya diambil lagi ya, lanjutin. Kebersihan juga. Ayo sekarang sudah langsung dibawa ke depan biar nanti dinilai ya.
Oke, yang putrinya, ya sampah-sampahnya dirapikan lagi. Ya, cepat-cepat selesai kita langsung. Ya, sampah-sampahnya. Yang putri 3 lagi. Ya, putri 3 kelompok lagi ya. Yang putra baru 1 orang nih. Baru kelompok 7 yang sudah selesai. Putra. Ayo cepat. Kita sudah mulai. Yang lagi sana. Dulu sampai dulu. Jangan lupa dikasih kertas. Adanya nama, nomor, pas. Di tangan ya. Ini pastinya dimasukin lagi sisa benang, sisa tali, sisa kayu, dimasukin pasti lagi dirapiin, yang perasaan dan kertasnya, gitu, kayunya dirapiin lagi, biar rapi gitu. Yang taruh penutup aja, di mulut. Ayo, yang putra bersama aja kan baru 2 kelompok ini yang selesai. Yang putra cepat, 3. Ayo kalau yang selesai. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Oke, 1 menit lagi, cepetan. Habis itu sisa satu kayunya nih, ambil lagi ya, yang rapi. Putar selesai. Ya, dijajah lagi. Ya. Ayo cepat dah, duduk lagi Pak. Kelompoknya masing-masing. Ya, duduk lagi masing-masing. Putar selesai. Digeser lagi. Digeser. Oke, waktunya habis. Oke, kita hitung 10 ke belakang. 10, 9, belum. 9, waktu
Tulis 8, 7, cepat, 6, 5, 3, ayo cepetan. Angkat dulu ini. 3, 2, ya, ini terakhir 1, selesai. Ayo awas masuk pinggir. Pinggir. Oke, baik Anda buat semua silakan duduk per masing-masing. Terakhir kita akan mengumpulkan terakhir ya, cara mengumpulkan. Bisa. Oke, baik kamu semua silakan. Silakan duduk berkelompok masing-masing lagi. Duduk berpasang. Baik duduk. Jangan dulu semua. Oh ya duduk ayo. Duduk berkelompok masing-masing. Terakhir. Ya, ini kita cara mengumpulkan. Silakan duduk semua. Duduk. Ini kalau Pak. 10, 11, IPA 1, sekali lagi, 11, IPA 1. Pembagian konsumsi biar rapi. Pembagian konsumsi masing-masing per kelasnya. Biar rapi semua. Ayo, konsumsi. 11, IPA 1. Per kelas masing-masing. IPA 1. IPA 1 ini. Kita bagi konsumsi ya, tidak terlalu. IPA 3. Yang paling rapi yang saya siapkan. Ayo, IPA 1 ini. Konsumsi. IPA 1 sekarang. Ya. IPA 1 yang kedua, IPA 3. Kayak banyak. Ulang. Oh, berapa? Bisa sampai five. Berapa kalau ada? Masing-masing kepada tadi. Hidup. Jadi kita Lukna. Iya, kita Lukna dan Alma. Jadi kita hari ini ngapain nih Luk? Kita mau praktek cara memandikan dan mengafankan jenazah. Kita mengafankan jenazah anak kecil ceritanya. Namanya Kita harus bagi konsumsi. Maimunah. Pokoknya lagunya. IPA 1. IPA 1. Lanjut IPA 1. IPS 1. Oh, IPS. IPS 1, IPS 2 sini ya? IPA 3. Atas kita ke bawah. Lepas aja ya. Oh, oke. Lepas aja. Berkelas dulu, berkelas. Mana saya tadi? William. Reza. Alhamdulillah, yang laki-laki sudah mulai rapi. Ya, kita perhatikan sambil mempersiapkan konsumsinya. Ya, kita bawa. Alat kita, alat sana, alatnya sana.
Berhenti. Coba pada kami semua anak putri pada cek dulu proses cara menjualan jenazah. Yang cowok juga menghadap ke jenazah. Madep sini. Anak putra madep dulu ke sini. Anak putranya. Dengerin. Kalau yang meninggal laki-laki, imam sejajar dengan kepala, sejajar. Kalau yang meninggal bapak atau anak laki-laki, antara imam dengan mayit sejajar kepalanya. Kalau yang meninggal perempuan di tengah. Nanti ikutin cara mensolatkan jenazah untuk bawa ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadza mayyiti arba takbiratin fardu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Kalau kalian makmum, saya imam. Tapi kalau saya usolli ala hadzal mayyiti arba takbiratin fardu kifayah imaman. Tapi kalau kamu makmuman. Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadzal mayyiti arba takbiratin fardu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Yang pertama apa? Yang kedua Allahu Akbar. Ikutin Allahu Akbar. Salawat Nabi boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh seperti salawat at-tahiyat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim. Boleh. Sekarang takbir yang ketiga Allahu Akbar. Karena yang meninggal laki-laki Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taqtinna ba'dahu wa ghfir lana walahu birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang jenazahnya wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadhihi mayyitati arba'a takbiratin fardu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Anak-anak, mohon maaf ini praktik. Jadi takbirnya nggak usah dilebih-lebihkan. Takbir.
Allahu Akbar. Yang pertama apa tadi? Fatihah selesai. Allahu Akbar. Baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahu Akbar. Allahumma ighfir laha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taqtinna ba'daha waghfir lana wa laha birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu singkat proses menyolatkan jenazah. Sekarang saya minta 6 cowok untuk mengangkat mayat ke kuburan. Di sini. Tak mau geser sedikit lagi, geser kemarin. Awas dulu. Ya. Ayo, Mbak, 6 orang. Ya. Para jamaah takziah semua yang berbahagia, selesai sudah menyolatkan, memandikan. Mungkin mayat selama hidup punya salah. Kita maafin kan nih? Kalau mayat punya dosa atau mulia, ikhlasnya. Gaya memberinya. Ya. Keluarga ini kamunya. Nah, baik, ya. Ditolong di sebelah sini, 3 orang, sebelah 3 orang. Ini kepalanya. Kepalanya sebelah sana. Ya, sini. Ini jangan jauh, ini jangan jauh, ini. Ya. Yang maksud Sini, yang kaki sebelah kaki sini. sebelah timur ya, kemudian sebelah barat. Ada ketiga. Benar, sini masukin. Ya maksudnya Masukin ini. Yang kalau kuburan kontekor ya, kuburannya seolah sudah ke dalam dan dimasukkan ke liang lahat ini. Itu dibukain dulu, potongannya dibukain, tali potongannya. Ya, yang kepala yang dibuka kepala gitu. Ya, tali dulu dibukain talinya. Ini talinya harusnya 5 ya, cuma 3 cuma 3 sempatnya. Jadi, ya, yang dibuka kepala saja ya. Semua ya, semua ikatannya dibuka. Jadi apabila mayat sudah masuk ke alam barzah, tali potongannya dibuka semua. Ini kaki. Talinya taruh di kaki semua, talinya taruh di kaki. Ya, miringin. Agak miring dikit, biar mau apa pipinya nyium tanah, pipinya sampai menyium tanah. Tarik dikit. Tarik kemarin. Nah, biar pipinya menyium tanah. Ya. Ya, dibuka. Ya, paman.
Pertama aja dulu aja. Ayo ini. Ayo. Ya. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله Ya baik, ini jenazah tidak hanya sekedar berada di alam manusia. Kalau yang meninggal nanti orang tua kita, cara nguburnya jangan pakai kaki, tangan, sebagai rasa sopan anak kepada orang tua. Gitu, jangan. Ini pernah ada sopan orang tua, harus pakai tangan. Pelan-pelan, cara nguburnya pelan-pelan. Sembari berdoa, Rabbik firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Rabbik firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Terima kasih, mudah-mudahan praktek kita hari ini mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Langsung doa. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin gitu ya. Allahumma ighfir lana. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma warzuqna bisalihin. Allahumma rizqna li ziyaratil haramain. Allahumma rizqna li ziyaratil Makkah wal Madinah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ini doa manjur, sekali baca ini insya Allah langsung dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Baik, untuk semua terakhir terima kasih kepada Bapak Haji Nanang dan beserta Revin yang telah menemani kita dalam acara praktek
peninggalan jenazah. Mudah-mudahan berkah untuk semakin terpenuhi. Ya, oke baik, bisa sambil nanti dibagikan. Ya, Bapak akan mengumumkan juara, ya, juara yang paling terpilih ya dalam membuat peninggalan jenazah ya, dalam kafalah ya, dan juara terkompak. Ya. Oke, baik, Bapak akan mengumumkan juara hasil kerja terapi. Ya. Yang pertama dari Putri dimenangkan oleh kelompok 2. Putri kelompok 2. Terus hasil kerja yang terapi dari Putra jatuh pada kelompok 7. Terus kategori kelompok terkompak. Ya, terkompak itu yang kerjanya kerjasama cepat ya. Juara Putra jatuh pada nomor 2. Yang Putri kelompok terkompak jatuh pada kelompok nomor 9. Oke, baik, silakan Bapak Pelita maju. Satu orang pertanyaannya, ya ketuanya atau boleh? Ya, kelompok 7, Putri kelompok 2, itu yang terakhir. Terus yang terkompak kelompok Putra yang kelompok 2 maju, dan Putri kelompok 9. Oke. Oke, baik Ustaz Alvin dan Ustaz Nanang, silakan untuk maju ke depan memberikan hadiah pada kelompok terbaik dan kelompok terkompak ya. Oke, silakan. Oke, silakan depan Nanang. Ya, depan lagi. Oke. Silakan. Anda sama aku berkoyak ya, betul. Oke. Oke, yang pertama Putri kelompok kedua hasil terapi. Putri kelompok kedua, oke, kelompok dua, kelompok dua, ya, kelompok dua, Putri, kelompok, oke. Terus, ya, Putri kelompok dua juga. Oh, sebentar. Ya. Terus Putra terapi kelompok 7. Kelompok 7 nih. Kelompok 7. Sambil. Terus Putra terapi. Terkompak kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum Pak. Rapat dikit kelompok yang Bapak. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Selamat malam jual. Nah, dulu nanti bagikan ekspresi ya. Jadi ekspresi